Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran kimia bersama Ibu Lina Rosliana. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai reaksi kimia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menuliskan ciri-ciri dan jenis reaksi kimia. Baik, kita mulai. Apa sih reaksi kimia itu? Seperti kita tahu bahwa perubahan materi atau perubahan zat itu ada yang menghasilkan zat baru, ada pula perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan yang menghasilkan zat baru disebut juga reaksi kimia. Jadi reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat dirubah menjadi satu atau lebih zat yang berbeda dan menghasilkan zat baru. Selanjutnya kita akan lihat apa saja ciri-ciri dari reaksi kimia. Ciri-ciri reaksi kimia diantaranya yang pertama adalah terbentuknya gelembung atau asap atau gas. Jadi pembentukan gas ini ada yang bisa dilihat yaitu dengan terbentuknya gelembung atau keluar asap, tetapi ada pula yang gasnya tidak bisa kita deteksi, tidak bisa kita lihat dengan mata, melainkan harus dibuktikan dengan reaksi identifikasi gas tertentu. Yang kedua, ciri reaksi kimia adalah terjadinya perubahan warna. Misalkan, larutan kalium permanganat apabila dimasukkan ke dalam larutan natrium hidroksida yang dicampur dengan gula pasir, dilakukan dengan alat pengaduk elektronik, maka kita akan melihat terjadi perubahan warna dari warna ungu, kemudian biru, hijau, kuning, semakin pudar, dan akhirnya akan menjadi tidak berwarna. Ini adalah ciri reaksi kimia yang kedua. Selanjutnya, ciri terjadinya reaksi kimia yang ketiga adalah apabila dua zat yang dicampur mengalami perubahan suhu, baik suhunya naik atau menjadi panas, ataupun suhunya turun atau menjadi dingin. Ini juga merupakan ciri terjadinya reaksi kimia. Selanjutnya, ciri reaksi kimia yang keempat adalah terbentuknya endapan. Endapan bisa dilihat apabila suatu zat yang sudah dicampurkan kemudian kita diamkan, ada sesuatu yang terpisah di bagian bawah berupa zat padat. Itulah yang disebut dengan endapan. Dan terbentuknya endapan adalah ciri terjadinya reaksi yang keempat. Selanjutnya kita lihat macam-macam reaksi kimia. Macam-macam reaksi kimia, yang pertama ada yang disebut dengan reaksi pembentukan atau penggabungan. Reaksi penggabungan adalah reaksi yang menggabungkan beberapa zat menjadi satu zat baru. Contohnya, apabila fosfor direaksikan dengan gas klorin, dua macam zat akan bereaksi menjadi satu macam zat, yaitu menjadi PCl3.
Yang kedua adalah reaksi penguraian, disebut juga reaksi dekomposisi. Reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Karena di sini terjadi reaksi penguraian atau pemecahan dari suatu zat menjadi beberapa zat baru. Contohnya, KClO3 akan terurai menjadi dua macam zat, yaitu KCl dan 3O2. Selanjutnya adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen yang umumnya berlangsung cepat, menghasilkan energi panas dan cahaya. Reaksi pembakaran bersifat eksotermik, artinya dia melepaskan panas. Contohnya pada pembakaran gas metana yang terdapat pada gas LPG. Apabila kita bakar gasnya, maka akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Selanjutnya adalah reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah proses di mana suatu zat mengalami pelepasan elektron atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi itu sebaliknya. Nah, kedua reaksi ini berlangsung secara bersamaan. Ketika ada yang mengalami oksidasi, maka pada saat itu juga akan ada zat yang mengalami reduksi. Contohnya adalah ion Ag+ yang mempunyai bilangan oksidasi +1 apabila bereaksi dengan Zn, maka Ag+ berubah menjadi Ag, di mana bilangan oksidasinya mengalami penurunan dari +1 menjadi 0. Dia mengalami reduksi. Sedangkan Zn berubah menjadi Zn2+, kita lihat mengalami kenaikan biloks dan dia disebut reaksi oksidasi. Selanjutnya ada reaksi pendesakan atau reaksi penggantian. Reaksi pendesakan atau disebut juga reaksi pertukaran tunggal adalah reaksi di mana suatu unsur bereaksi dengan senyawa menggantikan unsur yang terdapat pada senyawa tersebut. Sebagai contoh di sini, logam besi bereaksi dengan tembaga nitrat sehingga tembaganya terdesak keluar menjadi tembaga dan Fe-nya menggantikan posisi Cu menjadi FeNO3. Selanjutnya ada yang disebut dengan reaksi metatesis atau pertukaran ganda. Reaksi yang melibatkan pertukaran bagian dari pereaksi. Jika pereaksi adalah senyawa ionik dalam bentuk larutan, maka bagian yang bertukaran adalah kation dan anion dari senyawa tersebut. Sebagai contoh, Ki bila bereaksi dengan PbNO3 akan terjadi pertukaran pasangan, di mana K akan bergabung dengan NO3 membentuk kalium nitrat dan Pb akan bergabung dengan I sehingga menjadi PbI2. Itu disebut pertukaran ganda. Selanjutnya kita lihat reaksi-reaksi yang berlangsung di dalam larutan. Yang pertama ada yang disebut reaksi pengendapan. Adalah reaksi yang apabila dua larutan yang berupa senyawa ionik dicampurkan akan membentuk endapan. Contoh, kalium klorida larutan ditambah natrium fosfat akan menghasilkan kalsium fosfat dan natrium klorida, di mana kalsium fosfat itu membentuk endapan. Selanjutnya ada reaksi netralisasi.
Reaksi ini terjadi jika senyawa yang bersifat asam dicampurkan dengan senyawa yang bersifat basa dengan perbandingan konsentrasi yang sama. Sebagai contoh, asam klorida bila direaksikan dengan natrium hidroksida yang bersifat basa akan menghasilkan senyawa garam yaitu NaCl ditambah H2O. Reaksi netralisasi disebut juga reaksi penggaraman. Selanjutnya ada yang disebut reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan atau juga disebut reaksi repartisipasi merupakan reaksi antara satu jenis larutan dengan jenis larutan yang lainnya. Nantinya akan bereaksi membentuk padatan yang tidak larut. Dengan kata lain disebut juga endapan. Contoh reaksi pengendapan terjadi pada perak nitrat apabila dicampur dengan natrium klorida akan menghasilkan perak klorida dan natrium nitrat di mana AgCl itu berupa endapan. Selanjutnya kita akan lihat apa saja sih contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa lihat yang pertama ada reaksi fotosintesis. Nah, reaksi fotosintesis adalah pengubahan karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Dia akan membentuk glukosa ditambah dengan gas oksigen. Kemudian ketika kita membakar korek api, ini adalah contoh reaksi pembakaran. Nah, contoh reaksinya adalah C3H8 apabila dibakar atau ditambah O2 menghasilkan H2O, CO2, dan energi. Dan selanjutnya kita sering melihat ada proses perkaratan. Ini pun termasuk contoh reaksi kimia, di mana besi bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan karat. Dan yang terakhir adalah contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah penyabunan, di mana pembentukan sabun itu atau reaksi penyabunan adalah reaksi antara asam lemak dengan larutan basa. Maka dia akan membentuk sabun dan air. Dan sabun ketika digunakan dia akan bereaksi dengan lemak atau kotoran sehingga menjadi larut di dalam air. Demikian yang dapat Ibu sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.